Manusia, para ilmuwan, saintis, agama apapun, bisa Islam, bisa non-Islam, itu tidak ada yang menciptakan ilmu pengetahuan. Mereka hanya mengamati, kemudian memformulasikan. Misalnya, benda itu jatuhnya ke bawah. Maka benda jatuh ke bawah ini bukan ciptaan mereka. Ini adalah sunatullah, ilmu Allah yang dihamparkan di sekitar kita. Kemudian manusia, Newton misalnya, ya Isaac Newton mengamati itu dan kemudian memformulasikan bahwa benda jatuh ke bawah itu dikarenakan adanya gravitasi bumi. Betapa gamblangnya Al-Quran mendorong umat Islam untuk melakukan pengamatan, melakukan penelitian, melakukan observasi terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang akan menghantarkan dia untuk lebih mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala ummatihi ajmain. Sahabat ulul albab. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita bertemu di program baru di channel Agus Mustafa ini. Program baru yang kita namakan sebagai Islam Futuristik, di mana ini akan kita tayangkan setiap hari Rabu, yang biasanya seminggu kita 2 kali punya acara cangkir tasawuf di hari Rabu dan hari Jumat. Maka yang hari Rabu ini akan kita gunakan untuk menayangkan program baru, yaitu Islam Futuristik. Sedangkan yang hari Jumat tetap kita gunakan untuk menayangkan, melakukan kajian-kajian terkait dengan tasawuf modern. Cangkir tasawuf modern. Apa yang membedakan antara keduanya dan kenapa kita melakukan ini? Cangkir tasawuf masih akan berbicara tentang tasawuf dan pada penekanannya pada ketauhidan. Jadi kita akan lebih dalam nanti mengkaji ketauhidan di setiap hari Jumat di program Cangkir Tasawuf Modern. Sedangkan kajian-kajian Islam yang terkait dengan peradaban dan masa depan, dengan sains dan teknologi, akan kita pertajam di program Islam Futuristik yang akan kita tayangkan setiap hari Rabu. Sahabat sekalian, kenapa kita melakukan ini? Karena saya merasa bahwa umat Islam kurang memberikan perhatian kepada pengembangan sains dan teknologi. Padahal hal ini pernah menjadi kekuatan umat Islam di zaman keemasannya. Di abad-abad yang lalu, zaman keemasan Islam selama 700 tahun, itu menjadi umat teladan yang berjaya di muka bumi dan menjadi kiblat peradaban dunia. Sejak abad ke-6, Rasulullah membawa risalah itu sampai kemudian abad ke-13 ketika runtuh di Baghdad. Itu perkembangan ilmu pengetahuan Islam luar biasa. Di bidang ilmu astronomi, kedokteran, matematika, ya, fisika, bahkan industri metalurgi dan sebagainya dan sebagainya. Demikian majunya. Tetapi sejak abad ke-13 itu Islam mengalami kemunduran sampai sekarang di abad 21. Jadi sesungguhnya Islam sejak wahyu pertama bahkan itu mendorong umat Islam ini untuk menguasai sains dan teknologi. Tetapi sayangnya kemudian umat Islam sejak abad-abad keruntuhannya itu bergeser lebih mementingkan ibadah-ibadah mahdhah dan kemudian mengurangi perannya di dalam peradaban manusia yang justru sekarang sangat berkembang dengan berbasis kepada sains dan teknologi. Sahabat sekalian, kita tahu sejak wahyu yang pertama, Al-Quran sudah memberikan perhatian yang sangat kuat
sinyal yang sangat kuat bahwa umat Islam ini harus menguasai sains, bahkan kemudian nanti teknologi. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq yang sudah kita hafal semua itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari apa yang disebut sebagai al-alaq, ya, yang kemudian diterjemahkan sebagai segumpal darah itu. Yang beberapa kali saya sudah menyampaikan bahwa itu terjemahan yang kurang tepat. Karena al-alaq itu sesungguhnya asal katanya adalah sesuatu yang melekat seperti lintah, melekat di dinding rahim. Allah yang menciptakan manusia dari al-alaq, gumpalan mirip darah yang melekat di dinding rahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dan menciptakan manusia dari gumpalan al-alaq. Bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia yang mengajarkan atau mengajari manusia dengan menggunakan pena. Ini adalah pelajaran tentang menulis, membaca dan menulis adalah fondasi dari perkembangan peradaban manusia ke masa depan. Alamal insana malam ya'lam, Allah mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Sahabat sekalian, jadi sejak awal Islam ini sudah pro dengan peradaban manusia dan ini adalah tentu ke masa depan. Islam bukan agama sekedar agama masa lalu, tetapi sebetulnya agama yang diturunkan di masa lalu tetapi digunakan untuk mendampingi peradaban ke masa depan. Jadi inilah sebetulnya yang menjadi latar belakang dari munculnya program baru ini, yaitu Islam futuristik. Sahabat ulul albab, kajian-kajian yang akan kita tayangkan di Islam futuristik ini akan banyak berbasis kepada sains dan teknologi, tentu dengan merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat itu sangat banyak cerita-cerita tentang jagat raya, tentang alam semesta, tentang langit, tentang bumi, tentang hujan, tentang petir, tentang binatang-binatang, tentang ikan, tentang semut, cerita tentang energi, cerita tentang segala macam yang ternyata Al-Quran memberikan clue dan memberikan motivasi kepada umat Islam ini untuk terus melakukan kajian-kajian terhadap apa yang diciptakan Allah di alam semesta. Begitu banyaknya perintah Allah untuk melakukan pengamatan ke jagat raya, kepada langit dan bumi misalnya. Misalnya di dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Apakah mereka tidak mengamati, tidak mengobservasi, tidak meneliti bagaimana unta diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana gunung-gunung ditegakkan? Bagaimana bumi ini dihamparkan? Masya Allah. Allah menggunakan kalimat afala yanzurun. Apakah mereka tidak mengamati langsung di lapangan, meneliti, mengobservasi? Al-Quran memancing umat Islam untuk melakukan penelitian, untuk melakukan pengamatan, untuk melakukan observasi, dan kemudian menguasai sains yang kemudian selanjutnya bisa dikembangkan kepada teknologi. Tetapi sayangnya di kalangan umat Islam ini muncul pendapat-pendapat bahwa Islam dan sains itu adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Tidak ada hubungannya katanya. Al-Quran kebenarannya mutlak, sedangkan sains itu kebenarannya relatif. Bahkan ada yang berpendapat sains itu adalah ciptaan manusia.
Ini sesungguhnya pemahaman yang sangat salah, ya, sangat keliru. Kenapa? Karena para ilmuwan dan saintis itu tidak ada yang menciptakan ilmu pengetahuan, menciptakan sains, itu tidak ada. Mereka hanya menemukan realitas jagat raya, realitas alam semesta, realitas peristiwa-peristiwa, dan ketika diamati, kemudian diformulasikan. Jadi itu bukan ilmu ciptaan mereka, bukan. Itu adalah realitas makhluk peristiwa yang diciptakan oleh Allah, itu adalah ilmunya Allah. Manusia, para ilmuwan, saintis, agama apapun, bisa Islam, bisa non-Islam, itu tidak ada yang menciptakan ilmu pengetahuan. Mereka hanya mengamati, kemudian memformulasikan. Misalnya, benda itu jatuhnya ke bawah. Maka benda jatuh ke bawah ini bukan ciptaan mereka. Ini adalah sunatullah, ilmu Allah yang dihamparkan di sekitar kita. Kemudian manusia, Newton misalnya, ya, Isaac Newton mengamati itu dan kemudian memformulasikan bahwa benda jatuh ke bawah itu dikarenakan adanya gravitasi bumi. Dan percepatannya adalah sebesar 9,8 meter per detik kuadrat misalnya. Atau kecepatan cahaya yang 300.000 km per detik. Dan seterusnya, itu adalah fakta-fakta alam, sunatullah, itu ilmunya Allah. Maka sahabat sekalian, itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk diamati dan kemudian diformulasikan, dirumuskan sebagai hukum-hukum sains. Dan hukum sains itu sesungguhnya adalah menggambarkan sunatullah, ilmu Allah. Nah, justru itu yang diperintahkan Allah sejak wahyu yang pertama tadi. Coba kalian amati itu penciptaan manusia. Bagaimana dia diciptakan dari gumpalan yang mirip darah. Muncullah ilmu kedokteran. Dan ilmu kedokteran ini nggak ada habis-habisnya, mulai dari kedokteran umum, kedokteran spesialis, ya, kemudian menjadi konsultan, kemudian spesialisnya itu bermacam-macam, mulai dari spesialis saraf di otak, spesialis THT, spesialis mata, spesialis jantung, ya, penyakit dalam dibagi-bagi lagi menjadi jantung, menjadi liver, menjadi ginjal dan sebagainya. Nggak ada habisnya, hanya soal cerita manusia. Apalagi tadi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kalian tidak mengamati bagaimana itu unta diciptakan oleh Allah? Pengamatan tentang unta ini melahirkan ilmu biologi. Bukan hanya unta, tetapi di sana ada semut, ada ikan, ada burung, ada segala macam binatang-binatang, kehidupan biologi, ya, di muka bumi ini. Bahkan astrobiologi di luar angkasa. Apakah ada kehidupan di sana? Nah, itu menarik, nanti akan menjadi kajian-kajian kita. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana Allah meninggikan langit? Itu adalah ilmu astronomi, ilmu kosmologi. Apakah langit sedang meninggi? Ini kalau Anda tidak mengamati atau tidak ada ilmuwan-ilmuwan yang mengamati itu, maka tidak akan ketahuan bahwa ternyata langit itu memang sedang meninggi. Allah mengatakan, apa mereka tidak mengamati bagaimana langit sedang ditinggikan? Dan di ayat lain dikatakan, Allah meninggikan langit menggunakan kekuatan yang tidak kalian lihat. Atau istilahnya, ada tiang yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ilmu astronomi. Bagaimana gunung-gunung ditegakkan, ditancapkan. Bagaimana bumi dihamparkan. Itu adalah ilmu geologi. Jadi sahabat sekalian, jangan alergi dengan sains, karena sains ini adalah amanah dari Allah melalui Al-Quran Al-Karim, yang memang di zaman Rasulullah belum berkembang sedahsyat ini, tetapi amanat itu sudah diberikan oleh Allah melalui Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kita lanjutkan. Memang kehidupan beragama ini tidak berhenti di zaman Rasulullah, tapi terus berkembang ke masa depan. Nah, Rasulullah mewariskan warisan yang paling otentik, yaitu Al-Quran Al-Karim, yang diturunkan oleh Allah, diterima Rasulullah, diverifikasi oleh beliau, kemudian dikodifikasi di zaman beliau masih hidup, dilanjutkan oleh para sahabat menjadi mushaf Utsmani yang kemudian kita terima itu.
Sahabat sekalian, Al-Quran mengamanatkan kepada kita semua untuk menjalankan peradaban ini sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah menghendaki umat manusia ini ke depan mengembangkan peradaban yang tatanannya disebut sebagai rahmatan lil alamin di dalam ridho Allah. Sahabat sekalian, maka di episode yang pertama ini saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Al-Quran itu telah mengamanatkan kepada kita melalui ratusan ayat untuk mempelajari sains dan teknologi yang kita kenal sebagai ayat-ayat kauniyah. Ada ayat qauliyah, qaul, redaksi, tekstual, adalah ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat alam semesta. Ciptaan Allah ya di dalam langit dan bumi, di seluruh jagat raya, itu sesungguhnya adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang kita diperintahkan untuk mengamatinya. Maka Islam itu adalah perpaduan antara ayat-ayat qauliyah, tekstual di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah. Maka ada perintah di dalam Al-Quran itu di dalam surat Ali Imran ayat 190-191, di mana Allah menurunkan wahyu yang membuat Rasulullah Muhammad SAW itu sampai menangis semalaman. Tidak pernah Nabi menangis seperti itu ketika menerima wahyu yang lainnya. Tetapi di wahyu itu Rasulullah sampai menangis semalaman. Subuh ketika Bilal mengumandangkan azan, Rasulullah biasanya sudah datang ke masjid. Tetapi di waktu itu Rasulullah belum juga hadir di masjid meskipun Bilal sudah menyelesaikan azan subuhnya. Maka bertanya-tanya Bilal, ada apa dengan Rasulullah kok tidak biasanya? Maka datanglah Bilal ke rumah Nabi yang hanya bersebelahan dengan masjid waktu itu, ketuk pintu, ringkas kata Rasulullah membukakan pintu dan terlihat sedang berurai air mata. Ketika ditanya oleh Bilal kenapa sampai demikian adanya, maka Rasulullah menceritakan bahwa beliau baru menerima wahyu dari Allah. Wahyu apa yang bisa membuat Rasulullah sampai menangis seperti itu? Ternyata wahyu itu bukan wahyu yang memerintahkan sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah mahdoh, melainkan wahyu tentang ilmu pengetahuan. Coba Anda buka surat Ali Imran ayat 190-191, di mana Allah di sana berfirman tentang penciptaan langit dan bumi dan segala macam peristiwanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang disebut sebagai ulul albab. Yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Dan kemudian dia bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi, sampai kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan ini. Maha suci Engkau, maka hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik dan saya jadikan pondasi dari seluruh tulisan-tulisan di buku saya yang sudah lebih dari 60 judul itu. Bahkan saya gunakan untuk mengembangkan tasawuf modern ini karena memang ini perintah di dalam Al-Quran. Bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan pengamatan-pengamatan di langit, di bumi,
Pergantian siang dan malam hari itu artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Sesungguhnya pada yang demikian ini, kata Allah, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yang disebut sebagai ulul albab itu. Jadi agama ini memang agama untuk orang yang berakal. Yang tidak berakal nggak usah beragama Islam. Karena pasti nggak mampu menangkap firman-firman Allah, memahami hikmah-hikmah yang sangat mendalam di dalam Al-Quran Al-Karim ini. Ini ada tanda-tanda yang dihamparkan oleh Allah di langit dan di bumi kepada orang-orang yang menggunakan akalnya. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Tapi nggak cukup cuma ingat, melainkan dilanjutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Apa itu tafakur? Tafakur adalah berpikir ilmiah, berpikir logis, berpikir rasional, berpikir analitis, empirik. Itulah yang disebut sebagai tafakur. Berbeda dengan tazakur. Tazakur itu mengingat Allah, merasakan kehadiran Allah. Sedangkan tafakur itu adalah berpikir secara ilmiah. Artinya apa? Islam mengajarkan umat Islam untuk berpikir ilmiah dalam memahami seluruh ciptaan Allah sambil mengingat, merasakan kehadirannya di jagat raya atau di dalam kesadaran kita setiap saat, setiap waktu. Ujungnya, ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan ini. Subhanaka, maha suci Engkau, maha hebat. Fakina azabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka. Sahabat sekalian, betapa gamblangnya Al-Quran mendorong umat Islam untuk melakukan pengamatan, melakukan penelitian, melakukan observasi terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang akan menghantarkan dia untuk lebih mengenal Allah. Dan kalau dia sudah mengenal Allah, kemudian itu teraplikasi dalam kehidupan nyatanya dia, maka ketauhidannya itu akan mewarnai seluruh aktivitasnya. Bekerjanya, berumah tangganya, berpolitiknya, berekonominya, dan seluruh aktivitas yang mengembangkan peradabannya ke masa depan. Jadi sahabat sekalian, program ini, kajian ini meskipun banyak berbicara tentang sains dan teknologi, tetapi efeknya akan sampai pada ketauhidan, di mana ketauhidan itu arahnya adalah mendasari seluruh aktivitas kita. Mulai dari pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, sampai dengan perilaku dan perbuatan dan karya-karya kita di dalam kehidupan di dunia ini. Dan diharapkan apa yang kita lakukan ini akan berdampak ke masa depan. Bukan cuma di dunia, tetapi sampai di akhirat. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah perhatikan apa yang kalian lakukan pada saat ini. Apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian kerjakan, bikin karya-karya, apa saja yang ini akan bermanfaat, berdampak pada kualitas kita ke masa depan. Baik di dunia, secara pribadi, secara kolektif, tatanan umat Islam yang menjadi teladan di seluruh peradaban manusia ini, bahkan masa depan yang bermakna kehidupan akhirat. Kita diperintahkan untuk melakukan karya-karya, menciptakan karya-karya, perbuatan-perbuatan kebajikan yang bermanfaat untuk masa depan kita. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Sahabat sekalian, maka saya kira inilah yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan yang pertama ini, Islam Futuristik episode yang pertama, di mana kita akan melakukan kajian-kajian terus ke depan. Setiap hari Rabu akan kita tayangkan, dan kajian-kajiannya itu akan lebih banyak
menceritakan, mengkaji hal-hal yang bersifat ilmiah, scientific, teknologis dengan panduan, rujukan, dan didampingi oleh Al-Quran Al-Karim. Karena Allah lah yang memerintahkan kepada kita bahwa umat Islam ini harus menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama untuk membimbingnya dalam kehidupan nyata ini. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk buat manusia. Dan sebagai petunjuk buat manusia, maka ini harus kita pahami, kita pelajari, dan kita gunakan untuk mendampingi kehidupan kita supaya kita selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.patmapress.com.